Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis harus bahas soal oli lagi ya. Soalnya ya kok ada perdebatan bahwa kekentalan oli itu harus disesuaikan dengan mesinnya. Mesinnya lebih baru harus lebih encer dan seterusnya. Yang ngomong gitu bener nggak? Enggak, karena yang ngomong gitu nggak tahu, nggak bisa membedakan soal kerapatan mesin antara dulu dan sekarang. Jadi omongan yang sama kalau mesin modern harus pakai oli lebih encer, harus pakai 10W30 itu sudah terjadi mulai kapan sih? Sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu, semenjak muncul adanya AHM Oil 10W30 itu sudah banyak yang ngomong gitu. Sudah banyak yang ngomong kalau mesin baru olinya harus lebih encer. Nah, itu 10 tahun yang lalu ya. Ukuran baru untuk tahun lalu ya. Ukuran baru untuk ukuran 10 tahun yang lalu. Tahun 2009 sudah ada kan iklannya AHM Oil 10W30. Emang kalau sekarang sudah 10 tahun mesinnya kan sudah ganti lagi toh. Dulu itu mesin apa, bit karbu, terus jadi bit FI, terus jadi bit ESP. Jadi zamannya injeksi itu kenceng, yang ngomong-ngomong mesinnya harus lebih baru. Nah, sekarang mesin apa sudah makin diperbarui lagi. Mesin sudah pakai VVA, sudah pakai roller, pakai teknologi iron sleeve ya. Sembolah lupa. Pokok teknologi baru, terkesan baru gitu loh. Terkesan modern. Nah, itu sekarang rame lagi ngomong, harus pakai lebih encer gitu, bolak-balik wis. Omongan membosankan tapi tanpa dasar. Emang sekarang kalau motor setiap 10 tahun gitu disuruh ganti oli yang lebih encer, emang harusnya motor Matic kayak NMAX, kayak Honda Vario, PC, Beat dan seterusnya itu sekarang pakai oli apa sih? Apa harus pakai oli 0W20? Rasanya kok ya orang-orang ini banyak menghayalnya kok. Sama sales oli itu suka tertipu, suka dibohongi, suka terhasut. Ya, masyarakat yang konsumtif ya gitu sifatnya, sama pemasaran, sama bohong-bohongan itu gampang percaya. Nah, apa emang butuh beneran mesin 10W30? Sebenarnya kalau di buku manual pun ya, kalau pabrikannya masih jujur, tapi pabrikan Jepang kan kebanyakan nggak jujurnya ya. Ya pokoknya ketika pabriknya jujur, itu pasti ditunjukkan bahwa untuk oli motor atau mobil sekalipun itu ada paduan suhunya. Kalau suhu lingkungan mulai dari 30 sampai 40 pakai 40W. Suhu lingkungan 20 sampai 30 pakai 30W. SAE 30, sorry kok. 30W. Yang belakangnya suhunya sampai 40, kekentalan yang dipakai SAE-nya 40. Kalau suhu belakangnya 50 derajat Celcius, maka kekentalan yang dipakai adalah yang suhu 40 derajat Celcius. Ya pokoknya mengikuti suhu tertingginya lah. Itu ada di buku manual, tapi jarang banget disebut di media, di majalah, di blog, di vlog. Itu kalau menyarankan, yang disarankan apa? Ya bukan dari buku manual.
tapi dari omongan sales. Omongan sales itu bisa diciri yang ngomong gini, kepala bengkel ini, marketing ini, sales inilah, jelas lah. Padahal ya di buku manual nggak menyebut itu, tapi ya orang-orang ya kreatif lah istilahnya ya, mengarang-arang istilah sendiri. Tapi orang ya percaya aja. Apalagi yang Honda ya, soalnya kalau yang Yamaha masih menyuruh orang pakai 10W40 paling nggak bisa begitu disalahkan kalau ada suara mesin kasen dan lain-lain. Tapi kalau Honda kan ekstrim ya, 10W30 wajib, paling terbaik oli Honda, AHM Oil. Kalau rekomendasi Honda sendiri sih ngawur. Iya, kalau negara kayak di Jepang gitu pantas tuh zaman musim dingin pakai 10W30. Tapi coba musim panas apa ya, tetap sebenarnya apa sih yang menyebabkan munculnya 10W30, 40W30 gitu. Awalnya oli dengan multigrade gitu ya. Jadi kekentalannya ada 2 angka itu. Tujuannya adalah untuk musim dingin. Jadi multigrade itu adalah usaha agar oli tetap berfungsi dengan baik di suhu sangat dingin, di bawah 0 derajat Celcius, dan bisa tetap melindungi walau suhunya panas. Jadi multigrade itu oli yang disarankan bisa untuk semua musim. Dan ini acuannya di barat loh ya. Jadi kalau pakai oli multigrade itu dibolehkan satu oli bisa sampai setahun penuh kalau di barat. Karena biasanya di barat itu pakai oli untuk musim dingin itu beda dengan oli untuk musim panas. Jadi kalau musim dingin itu pakai oli yang encer banget, sehingga kalau suhu dingin itu nggak beku olinya. Terus musim panas pakai oli yang lebih kental biar ya itu nggak jadi terlalu encer karena suhu panas. Jadi di musim dingin itu mesin katanya paling panas itu 60 derajat Celcius. Nah, kalau pakai oli kental ya musibah lah, nggak maksimal, berat tarikan mesin. Ya itu butuh yang pas kan. Jadi yang namanya oli itu nggak bebas dari kekentalan loh ya. Para orang Indonesia kan mikirnya kekentalan sembarang, mesin pasti terlindungi kalau pabriknya ngomong gitu. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya yang namanya kekentalan itu sangat berpengaruh pada perlindungan mesin. Oli yang terlalu encer itu nggak akan bisa melindungi mesin. Jarang ada yang ngomong gini loh, sales apalagi wes, nggak peduli itu salesnya oli bagus atau oli jelek, sama aja ngomongnya. Oli itu kalau terlalu encer nggak bagus untuk mesin. Yang ngomong ini pabrik loh ya, bukan sales. Kalau sales enaknya ngomongnya asal jeplak. Tapi kalau pabrik memberi pendidikan yang lebih bener lah. Nah, jadi pemilihan kekentalan ini sebenarnya bergantung pada banyak hal loh ya. Suhu itu salah satunya, dan suhu itu sebenarnya yang terpenting sih. Suhu kerja mesin terutama ya. Untuk keperluan balap tuh namanya oli nggak selalu pakai yang paling encer, enggak. Kata siapa pakai balapan itu olinya harus paling encer itu? Itu kan omongan sales ngawur. Jadi kalau untuk balapan ya, oli itu sangat bergantung pada kekentalan
kekentalan oli itu sangat bergantung pada suhu. Jadi kalau suhunya tinggi, maka olinya pakai yang kental. Suhunya rendah, pakai yang encer. Ini suhu kerja mesin loh ya. Contohnya itu di NASCAR. Beda loh, rekomendasi olinya untuk beda jenis balapan. Penulis lupa nama balapannya apa, tapi ada kelas NASCAR yang menyarankan kalau pakai oli kental karena suhu kerja mesin waktu dipakai di lintasan itu tinggi sekali. Ada juga pakai yang lebih encer karena suhu di lintasan itu lebih rendah. Juga bergantung pada musim balapannya. Ada yang musim balapannya di musim panas, ada yang balapannya di musim semi atau musim gugur. Nah, kalau di musim panas ya rekomendasinya olinya oli kental. Kalau di musim gugur atau musim semi ya oli yang lebih encer. Jadi mereka perhatikan betul kondisi cuaca, kondisi iklim gitu untuk pemakaian olinya. Kalau Indonesia gimana? Kalau Indonesia ya asal jeplak, wis tergantung sales. Salesnya nggak ngerti ya semakin kacau lagi. Jadi ya karena kita nggak ada iklim. Acuan oli itu sebenarnya cuma satu. Jadi acuan oli di Indonesia cuma satu sebenarnya, cuma satu suhu, ya suhu tropis. Tapi sayangnya orang-orang sudah nggak pakai lihat acuan suhu lagi. Sebenarnya kalau di balapan itu ada satu lagi faktor ya, yaitu faktor tenaga. Tenaga mesin kalau bertambah, kekentalan oli itu harus ditambah. Mengapa harus ditambah? Karena tekanan yang dialami oleh oli ini lebih besar. Karena tekanan lebih besar butuh kekuatan oli yang lebih tinggi, dan kekuatan oli lebih tinggi itu adanya di oli yang lebih kental. Sebenarnya sih di film strength ya, di kekuatan lapisan olinya atau di daya pelicinnya. Ya banyak sih sayangnya yang nggak tahu bahwa kemampuan oli itu sangat bergantung pada kekentalan juga. Film strength bergantung pada kekentalan. Ya memang film strength nggak hanya bergantung pada kekentalan, tapi dari bahan oli juga. Tapi kan ya namanya bahan oli, kalau kita belinya paket ekonomis, adanya kan cuma oli grup 1 sampai 3 plus. Ester nggak termasuk, ester karena sangat mahal. Kecuali kalau ingin mengikutkan juga minyak goreng, tapi kan minyak goreng di luar negeri itu harganya terlalu mahal, sementara orang yang bisa beli minyak goreng dengan harga lebih murah, orang Indonesia itu anti pakai minyak goreng. Lucu di luar negeri pingin pakai minyak goreng mestinya. Indonesia yang minyak goreng harganya murah nggak pingin. Minyak goreng yang penulis maksud adalah palm oil ya. Palm oil itu di Indonesia atau di luar negeri sudah diteliti jadi minyak ya. Wis itu agak out of topic lah wis. Enggak masuk bahasan sekarang. Ya yang jelas kalau tenaga bertambah itu kekentalan oli harus ditingkatkan karena mesin bakal butuh film strength yang lebih kuat, dan film strength yang lebih kuat itu adanya di oli yang lebih kental. Makanya juga kalau di mobil di kendaraan diesel yang heavy duty itu butuh kekentalan yang lebih tinggi juga. Kekentalan lebih tinggi itu bisa dilihat di HTHS, high temperature high shearing viscosity.
Jadi kekentalan yang suhunya lebih tinggi dari yang normal, dan olinya juga sudah disobek-sobek. Jadi yang kekentalannya itu jadi lebih realistis lah dengan keadaan. Soalnya yang standar sekarang pakai SAE SAE itu SAE 30 itu encer, SAE 50 itu kental, tapi kan itu hanya bergantung pada suhu saja. Padahal kemampuan oli itu bisa berkurang karena dikocok-kocok. Apalagi sekarang karena oli butuh viscosity index tinggi, dan untuk mencapai viscosity index tinggi butuh viscosity improver, dan problemnya viscosity improver itu mudah rusak, mudah buat oli encer. Jadi kembali lagi, kendaraan dengan tenaga kuat butuh oli lebih kental. Problemnya karena tekanan mesinnya yang lebih besar, entah apa dah, kompresi dah apa dah, atau RPM yang lebih tinggi, itu bisa lebih cepat merusak oli. Nah, kekentalannya lebih tinggi ini juga dibutuhkan karena ya suhu kerjanya barangkali lebih tinggi lah. Jadi nggak heran kalau misalnya Lamborghini butuh belakangnya SAE 60 atau 50, itu normal ya, karena tenaganya gede. Selain itu juga ada soal hubungannya dengan soal kemampuan oli juga yang ternyata kurang, yaitu kalau di kendaraan dengan mesin aluminium. Jadi rekomendasinya mesin dengan aluminium itu wajib pakai oli yang lebih kental. Kenapa? Karena aluminium ini butuh perlakuan khusus, gampang rompal, gampang beset, gampang lebih mudah aus lah. Dan aditif JDDP atau apa itu kurang bisa melindungi mesin dengan baik. Makanya harus ada pakai boron dan seterusnya. Selain itu, oli juga harus lebih kental karena butuhnya film strength yang lebih tinggi. Karena yaitu mesin aluminium ringkih. Oleh karena itu, untuk versi produksi, kekentalan aluminium itu kekentalan oli untuk mesin aluminium itu dibuat lebih tinggi. Jadi kalau yang mesin besi butuhnya 10W40, yang aluminium ya 20W50. Ya mungkin itu juga teknik yang diterapkan Yamaha untuk soal pemilihan oli ya. Sampai sekarang pakai 10W40. Kalau Honda 10W30 mungkin kepikiran mesinnya ringkih ya, lebih ringkih dari punya Honda, padahal ya sebenarnya sama saja. Mesin Honda juga nggak awet-awet amat, buktinya suaranya kemerosok ya. Terus penulis isi bensin dulu. Jadi kembali lagi, untuk mesin aluminium penulis sudah jelaskan sebelumnya ya, tapi intinya kalau mesin aluminium itu aditif nggak bisa nempel erat karena suhu rapuhnya aluminium itu lebih rendah daripada yang mesin jadi suhu untuk bisa aditifnya bekerja itu di aluminium nggak bisa terwujud karena sudah rempil duluan, sudah aus duluan sebelum terjadi suhu tinggi itu. Jadi suhu tinggi di mesin itu yang bisa bikin aditif aktif itu terjadi karena tekanan dan suhu. Sementara punya aluminium sebelum suhu dan tekanan itu tercapai sudah rompal.
Jadi makanya itu rekomendasinya oli kental untuk mesin aluminium sering ditinggikan. Ya entah kalau bilang modern harus lebih encer, itu wis omongan sales, jangan dianggap lah wis omongan sales rusak, ngacu ya. Nah, selain tenaga mesin aluminium, apalagi ya yang bisa mengurai kekentalan itu? Oh iya, putaran mesin. Mesin yang idle-nya itu di RPM rendah juga butuh yang tekanan yang lebih kental, karena kalau di RPM rendah itu lapisan oli itu nggak bisa sekuat kalau kecepatan mesinnya, perputaran mesinnya tinggi. Jadi mungkin ini contohnya mengapa kalau moge itu nggak boleh dibiarkan idle lama-lama. Mesin balap yang pakai jurnal bearing, yang bearingnya itu cuma oli ya, cuma bantalan oli, cuma lapisan oli, itu nggak boleh dibiarkan idle lama-lama. Karena apa? Karena kalau di RPM rendah olinya nggak bisa kuat melapisi, harus gerakan antar komponennya cepat baru bisa melapisi dengan baik. Ya mungkin bisa mengandalkan aditif, tapi idealnya kekentalannya yang lebih disesuaikan dulu. Sebenarnya soal hubungan suhu ini dengan kekentalan juga harus dilakukan untuk kulan ya. Kalau di barat itu kulan biasanya diganti setiap habis musim dingin atau sebelum musim dingin. Kalau pas musim dingin, kulan disarankan untuk diganti yang 50-50, kulannya 50, terus airnya 50. Di saat musim panas disarankan untuk ganti lagi. Jadi kulannya 30, airnya 70. Di musim dingin itu tujuannya adalah agar cairan radiator nggak beku. Di musim panas agar pendinginan mesin tetap maksimal. Jadi di saat musim dingin itu kan suhunya sangat dingin, air itu bisa beku. Nah, kulan, konsentrat kulan ini, glikol, etilen glikol, polivinyl glikol atau apa itu gunanya untuk mencegah pembekuan air. Makanya kalau di luar negeri kulan itu sering disebut dengan antifreeze, alias anti beku, anti pembekuan. Di Indonesia ya nggak cocok kan disebut antifreeze. Tapi anehnya di Indonesia kok banyak juga yang menyarankan pakai kulan 50-50. Sesuatu yang nggak pada tempatnya. Tapi ya mau ngomong lagi, apalagi ya, namanya sales, ngomong ngawur jeplak ya, dituruti aja sama konsumen. Nah, kembali lagi lah, balik lagi ke oli mesin. Seberapa banyak pabrikan sekarang yang menunjukkan kekentalan dan hubungan kekentalan dan suhu? Yang penulis aneh loh ya. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, rekomendasi kekentalan itu tetap loh untuk motor itu. Penulis barusan lihat punya siapa sih itu? Kan biasanya di buku manual itu ada penunjuk, kalau suhu sekian kekentalannya sekian, kalau suhu sekian itu digambar dalam bentuk grafis. Kok selalu suhu 40 itu SAE 40, sementara suhu 50 selalu SAE 50? Kok nggak pernah berubah, padahal katanya teknologi mesin lebih canggih.
Ini beda loh dengan yang kayak mobil ini, Brio, Honda mobil. Honda mobil jangan disamakan dengan motor ya. Pabriknya beda. Sama-sama Hondanya tapi yang buat beda. Kualitas juga beda. Nah, kalau di mobil Honda ini petunjuk kekentalan dan suhu ini sudah beda lagi. Jadi sayang penulis nggak nemu lagi, pernah lihat sih. Itu kalau suhunya dingin banget, itu ada yang 0W20. Kalau suhunya sudah agak anget-anget di atas 40, itu disarankan pakai yang 5W30. Jadi rekomendasi kekentalan itu disesuaikan dengan suhu juga. Jadi beneran mobilnya bisa menggunakan oli encer. Oli encer itu butuh nggak cuma dari pabrik olinya saja yang buat oli lebih bagus, tapi pabrik mobilnya juga membuat komponen-komponennya tahan pakai oli encer, karena ya itu pabriknya tahu kalau oli encer itu daya perlindungannya lebih lemah, kekuatannya lebih lemah. Jadi kalau pabrik mobilnya sudah mengatakan mesinnya itu cocok pakai oli encer, berarti mesinnya itu sudah pakai misalnya di coating dengan diamond, dengan berlian, dilapisi dengan nikel atau apalah gitulah. Jadi komponen-komponen yang kritikal yang sering aus-aus itu dilapisi. Tapi kalau di Indonesia gimana? Ya enggak loh. Apalagi kalau motor dipaksa pakai oli encer ya dijamin oblak. Bahkan sekelas Yamaha pun dikasih Yamaha loop yang kekentalannya katanya sesuai 10W40, ya tetap oblak ya. Jadi ya gimana ya, padahal seharusnya oli itu disesuaikan dengan kekentalan. Terus banyak klaim bahwa oli motor itu cocoknya pakai oli 10W30 atau 10W40, tapi di daftar di buku manual masih tetap acuannya kalau suhu 30 SAE 30, suhu 40 SAE 40, suhu 50 SAE nya 50. Harusnya kalau beneran mesinnya itu berubah sifatnya, lebih mampu untuk dipakai oli encer, nggak gitu lagi tulisannya. Itu sudah beda dari zaman berapa ya, 50 tahun yang lalu. Aneh kan, 50 tahun yang lalu sampai sekarang hubungan antara kekentalan dan suhu kok masih tetap aja untuk oli motor. Aneh kok oli motor itu. Ya barangkali itu sekedar copas tapi nggak diuji beneran. Nah itu yang ditakutkan. Karena misalnya kalau Honda itu terkenal yang tahu problem-problemnya lebih dulu itu konsumen, bukan pabriknya dulu. Jadi konsumen itu seakan jadi beta testernya yang bagian nguji-nguji kalau ada kesalahan. Dan kalau ada kesalahan gitu, recall itu jarang. Terserah konsumen mau diperbaiki atau enggak. Cuma diberitahu ini loh ada masalah, tapi secara diem-diem ya, enggak secara terbuka. Yang diberitahu cuma grup, cuma blogernya pun jarang ngomong, banyak rahasianya. Ya wes lah gitu aja. Kita harus jeli-jeli lah, jangan gampang kebohongi sama sales. Masa ngomongnya oli modern, mesin modern harus pakai oli lebih encer. Lah kok di buku manual masih ada hubungan kekentalan dan suhu nggak berubah-berubah. Kok masih disarankan kalau suhu 50 derajat harus pakai yang belakangnya 50. Itu kan ya sudah beda antara omongan dengan yang tertulis.
nuruti yang mana? Kalau penulis ya nuruti yang bikin apa, mesin nggak ada suaranya tapi performa tetap enak. Kalau NMAX ini penulis pikir ya mau coba yang 15W 50 lah, Pastron Techno, oli yang aditifnya sedikit, nanti tinggal tambah minyak goreng, pastinya film strength-nya nambah besar. Ini 10W 40 apalagi Yamaha Loop kurang banget, nggak cukup. NMAX pakai Yamaha Loop Supermatic nggak cocok, masih kurang, entah yang kurang Yamaha Loop-nya atau kekentalannya, pokoknya kurang. Ya sudah, sekian saja, terima kasih. Ya jeli-jeli lah, jangan gampang tertipu sama sales. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.